Halo teman-teman, kita lanjut lagi ke video tutorial add news. Dimana sebelum kita melakukan add news, kita akan menambahkan ID user pada saat login. Jadi fungsi ID user ini untuk mengecek siapa yang login pada saat ini, dan nantinya kita tahu siapa yang akan menambah news. Baik, kita ke API. Nah, di login ini kita buat respon ID user, di mana responnya itu ID user. Ini kita ambil dari database-nya. Kalau sudah, kita kembali ke file main.dart-nya. Nah, di set reference kita akan menambah string ID user. Nah, di reference setting ini kita tambah ID user. Berikutnya pada metode login. Nah, di metode separatkan ini langsung ada argumen, jadi posisinya itu harus 4, sementara sekarang masih 3, jadi kita perlu penambahan ID user. Kita buat di sini string user, kemudian datanya kalau sudah, kita bisa jalankan. Sebentar, kita lupa dulu. Kemudian nanti akan login dengan ID user baru. Kita stop dulu. Kemudian kita bisa clean latar ini supaya datanya yang lama itu di-cleankan. Sudah selesai, kita run lagi. Nah, kalau proses running sudah selesai, kita udah bisa login. Menggunakan admin. Nah, sekarang kita udah menggunakan ID usernya juga. Jadi ID usernya ini udah kita pesan. Sekarang kita mau menambahkan tabel news dan masuk ke dalam database atau tabel yang akan kita buat nanti. Jadi jika tombol float button ini diklik, nanti akan muncul kelas baru. Jadi sebelum kita membuat tabelnya, kita buat database-nya dulu ya. Baik, di sini kita buat database-nya, di mana ada tabel news. Di sini kita membuat 7 kolom. Oke, di mana ada ID news, di news, terus image, kemudian title, selanjutnya ada konten,
description, kemudian get news, terakhir ID user. Nah, nanti ID user ini menjadi foreign key, dia berrelasi ke tabel user. Oke, sebelumnya kita buat dulu tipe data dari ID news integer, kemudian kita pakai primary dimana auto increment jadi otomatis, kemudian image kita pakai text, title text, kontennya juga text, descriptionnya text, date news kita menggunakan datetime. Kemudian ID user ini integer. Nah, kalau sudah kita save, berikutnya kita akan membuat relasi ya antara tabel news dan tabel user, dimana relasinya itu kita buat di ID user. Caranya kita klik relation view-nya. Nah, di sini kita menggunakan kolom ID user, di mana database-nya itu kita menggunakan app news, kemudian tabelnya itu kita gunakan tabel user. Nah, kolomnya itu ID user. Jadi ID user di tabel news dia akan terrelasi ke user, di mana yang menjadi foreign key itu di tabel news. Nah, kemudian kita jalankan save. Nah, ini udah terrelasi ya, terrelasi maksudnya. Nah, kalau pengen lihat detailnya kita klik database-nya, kemudian desain. Nah, seperti ini tabel news, tabel besar di sini. Gitu caranya. Berikutnya kita membutuhkan namanya folder untuk menampung image. Di tabel news ini kan ada image ini nanti pada saat kita upload gambar, jadi dia akan masuk ke dalam folder. Nah, folder itu harus kita setup. Caranya kita setup itu di application, kita ke htdoc-nya, htdoc dari folder app news. Nah, di sini kita bisa tambah gitu, jadi upload. Nah, kalau sudah jangan lupa kasih akses supaya gambarnya itu masuk, tidak kebok sama aksesnya. Nah, di sini everyone-nya kita read-write. Nah, pada read-write ini jadi pada saat upload nanti image-nya akan masuk gitu. Selanjutnya di dalam add news ini kita bisa menambahkan tabel news atau add news. Nah, sebenarnya konsepnya itu hampir sama kayak login dan register di API ini. Jadi kita bisa copy aja salah satunya, misalnya kita copy register, copy, kemudian kita paste di sini. Nah, di sini kita buat email file baru, ada news. File ini untuk menambahkan data ke tabel news. Oke, selanjutnya kita akan buka di sini di API-nya. Nah, kemudian di sini kita memerlukan beberapa field, misalnya kayak title, gitu. Kemudian image, content, description, dan ID usernya ini kita perlu. Selanjutnya itu kita akan membuatnya secara otomatis ya. Nah, di API ini kita akan set mana kita sini tinggal kita copy paste aja. Nah,
ada kesamaan. Di sini kita buat title, lalu kita menggunakan title untuk sini dengan title dalam bentuk support item, description, kemudian terakhir itu karena ID user. Kemudian di sini kita akan buat filenya image juga. Nah, dimana image itu untuk ini kita hapus dulu karena kita mau insert ya. Ini tentang variable image, dimana kita mengupdate kemudian str replace ini kita akan isi variabelnya kosong, replace-nya juga kosong. Subjeknya ini kita menggunakan base-nya, dimana partnya itu menggunakan server field. Jadi kita buat nama film itu image, membuat menu. Berikutnya kita akan memilih variabel image ya, dimana kita akan memanggil lokasi image pada saat di-upload dan simpan. Kita tadi sudah membuat di folder upload. Upload dimana dia akan memanggil variabel image. Image yang akan dipanggil. Untuk date ini kita membuat variasi supaya gambar itu dengan nama yang sama tidak terreplace otomatis. Oke, lanjut, kemudian kita akan move upload file, di sini kita mengambil server file. Kita panggil itu adalah image. Kemudian pen. Destination itu kita copy image text. Oke. Selanjutnya kita akan insert tabel, insert ke dalam database nya. Jadi kita menggunakan tabel users, di mana tadi kita memiliki
beberapa file. Nah, kalau dilihat di strukturnya kelihatan sini. Strukturnya ini kita menggunakan ID news pertama, yang kedua itu image, kita lagi image, ini harus berurutan, kemudian title, kemudian konten, kemudian description, bad news, bad newsnya sekarang dan terakhir itu user. Kemudian MySQL query-nya dia akan koneksi ke connect, kemudian dia akan menginput data ke tabel user. Jika nilainya 1, news successful. Jika dia nilainya newsnya successful, kemudian kita save. Berikutnya kita akan coba di Postman, berhasil nggak untuk nge-add news ini. Di Postman kita coba panggil news ini, news, kita menggunakan folder arp news. Sebenarnya kita bisa coba dulu ada error enggak nih from, kita cek from ini ada error di line 32. Di sini kita coba menggunakan ini, kita save, kita coba input. Kalau nggak ada berarti udah sukses. Kemudian kita tes ke Postman. Di Postman kita membutuhkan namanya profilnya. Sini kita coba panggil di dalam body. Ini ada sebelumnya sih yang udah pernah saya setup. Di sini ada title, konten, kemudian description, image, dan ID user. Untuk gambar kita menggunakan file. Kita bisa select misalnya gambar ini, sebutkan ID user nih harus ID yang udah terdaftar. Kita bisa cek lagi, kita cek ID yang udah terdaftar user. Oke, ID nya ada 189. Kita coba yang 10 ya, si user. Yang 9 aja gitu. Username user. Kemudian kita send datanya.
Ternyata add-nya sudah successful. Kenapa dia tidak berhasil? Oh salah, ini harusnya tabel miss. Save lagi. Ini kita senang. Hackness-nya berhasil. Kalau kita cek di database-nya kita pertama sekali baru menambah news. Kita tadi menggunakan ID nomor 9. Untuk image-nya sudah masuk. Kalau kita cek di file upload-nya, ini gambarnya udah masuk gitu. Siapa yang nge-add, kita bisa cek lagi. Itu si user.